Para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka berselisih tentang sesuatu masalah apa saja yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, maka mereka mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahawa sikap dan cara beragama mereka tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak sampai membuat mereka bercerai, berpecah belah di dalam manhaj, cara beragama dan akidah. Yang dimaksud usul, dasar-dasar dari akidah, apalagi sampai membuat mereka saling menyesatkan dan mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Dan hal itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah hidup dan kehidupan mereka selama 1 abad. Masa sahabat, kalau dimulai dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriyah, maka 1 abad berjalan sampai pada tahun 111 Hijriyah. Dari tahun 11 sampai 111 Hijriyah, abad pertama, dan memasuki awal abad kedua, disitulah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang sangat menarik perhatian kita. Kalaupun mereka berselisih, maka perselisihan itu tidak sampai membuat mereka bersekte, berpuak, bercerai, berpecah belah, sehingga saling menyesatkan atau mungkin saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Tidak terjadi. Kecuali cerita-cerita bohong yang disandarkan kepada mereka oleh sebagian manusia, khususnya cerita-cerita yang datang dari Rafidah, Syiah, sekte yang mengatasnamakan Islam padahal bukan Islam, telah begitu banyak membuat kebohongan besar atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada 300 ribuan hadis palsu yang dibuat oleh Syiah atas nama Nabi yang mulia
alaihi salatu wassalam. Demikian juga cerita-cerita bohong yang dibuat oleh mereka atas nama para sahabat, seperti atas nama Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali dan lain-lain. Mereka menciptakan kebohongan-kebohongan yang seolah-olah kehidupan para sahabat itu sesama mereka terjadi kekacauan, penyimpangan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan memang di antara keyakinan Syiah, mereka meyakini bahawa para sahabat telah murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka cerita kehidupan para sahabat dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Saya jelaskan pada halaman 116. Yang pertama, riwayat-riwayat palsu yang disandarkan kepada mereka. Dan ini jelas tidak boleh kita jadikan pegangan. Bagian yang kedua, riwayat-riwayat yang sah. Riwayatnya secara ilmu riwayat dan dirayah, tashih dan tad'if, pensahihan dan pendaifan riwayat sah, berkisar di antara sahih atau hasan, tetapi maknanya telah diubah. Mereka mengubah maknanya, melakukan tahrif, perubahan. Dan tentu harus kita kembalikan kepada makna yang asli, makna yang benar. Bagian yang ketiga, riwayat-riwayat yang sah, sahih atau sekurang-kurangnya hasan, tetapi telah dimasuki dengan tambahan-tambahan palsu atas nama mereka. Ada tambahan-tambahan dari riwayat yang sah, dan tentunya tambahan-tambahan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dipakai. Nah, ketiga riwayat ini beredar di sebagian kitab, khususnya kutubut tarikh, kitab-kitab tarikh. Kalau riwayat tersebut tidak mempunyai sanad, maka akan mudah ditolak. Karena tidak dinamakan riwayat tanpa adanya sanad, jalur yang menjelaskan jalannya orang-orang yang meriwayatkan itu. Kalau ia mempunyai sanad, dan ini yang terbanyak, maka para ahli hadis memeriksanya, mana yang sah dan mana yang tidak. Bagi penulis yang tidak memiliki kemampuan hadis, maka dia akan menulis apa adanya. Seperti tulisan Abul A'la Al-Maududi, salah seorang tokoh dari Ikhwanul Muslimin, dalam kitabnya
khilafah, atau telah diterjemahkan dengan judul khilafah dan kerajaan dan khilafah. Tanpa ada koreksi, kritikan ilmiah terhadap riwayat-riwayat tersebut, dan tanpa memulangkan kepada riwayat yang sah, kepada riwayat yang sahih, dan mengembalikan kepada makna aslinya, dan mengurangi, yakni tidak memakai tambahan-tambahan yang ditambahi orang sehingga merubah wajah yang aslinya. Kalau kita hanya membatasi pada riwayat yang sah saja, maka perselisihan mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak keluar dari dua sebab yang asasi. Perhatikan halaman 116. Sebab pertama, sifat dan tabiat manusia yang memang suka berselisih. Sebab yang kedua, berbeda atau berlebih kurang tingkat berfikir dan keilmuan di antara mereka di dalam berijtihad tentang sesuatu masalah. Ini dua sebab yang asasi. Atas dasar dua sebab ini, maka terjadi perselisihan, tetapi tidak keluar dari perselisihan ilmiah, ijtihadiyah. Dari sini kita mengetahui, dan sangat menarik sekali, cara beragama para sahabat yang merupakan kaidah pembeda antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Lihat halaman 117. Kaidah pembeda ini. Yang pertama, bahwa para sahabat tidak pernah mengajak kepada perselisihan, kecuali karena terpaksa, yaitu karena dua sebab tadi: sifat dan tabiat manusia dan tingkat keilmuan seseorang berbeda dan berlebih kurang. Mereka pada asalnya tidak mengajak, tidak menyeru kepada perselisihan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka al-jamaah. Ketika beliau menjelaskan bahwa umat beliau akan berpecah belah, berselisih menjadi 73 firqah, yang 72 terancam nar, api neraka, dan yang satu dijanjikan jannah. Yang satu ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
adalah al-jamaah, yaitu para sahabat. Mereka bersatu. Adapun ahli bid'ah dan ahli perpecahan, mereka selalu mengajak kepada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan berkepanjangan. Karena hukum asal dari manhaj, sikap dan cara beragama mereka adalah berpecah belah dan berselisih. Hukum asal ini, ketika mereka keluar dari jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kaidah yang kedua, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat adalah tegak dengan ilmu dan keadilan. Mereka tidak akan berbicara tanpa ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka mereka diam. Mereka berbicara dengan ilmu mereka, tegak dengan ilmu dan keadilan, bukan dengan kejahilan dan hawa nafsu. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka dibangun atas dasar kejahilan dan mengikuti hawa nafsu. Nabi SAW telah memberitahukan kesesatan Khawarij. Pertama, mereka bodoh, sufahaul ahlam. Bodoh, sufaha bentuk jamak dari safih, yang maknanya adalah orang yang jahil, bodoh, yang lemah akalnya, orang yang tidak tahu mana-mana yang maslahat dan mana-mana yang mudarat, membahayakan. Nabi SAW telah mengatakan Khawarij sebagai wakil dari seluruh ahli bid'ah. Mereka adalah sufahaul ahlam. Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membacakan Al-Quran, tetapi bacaan tersebut tidak melewati tenggorokan mereka. Maknanya tidak ada pemahaman. Mereka tidak paham. Ini menunjukkan asas dari ahli bid'ah adalah jahil, kebodohan. Yang kedua, Nabi SAW juga mengatakan tentang Khawarij. Ini dalam hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan bertebaran di kitab-kitab hadis, bahwa mereka membunuhi kaum muslimin. Ini adalah kezaliman besar. Dan juga manhaj mereka mengkafirkan yang selain dari mereka. Ini kaidah yang kedua, kaidah pembeda. Para sahabat ini
sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Kaidah yang ketiga, mereka para sahabat selalu merujuk kepada kebenaran jika ternyata salah atau keliru, dan sangat jauh mereka dari kejumutan buta dan keta'assuban. Ta'assub yang pada intinya adalah menolak kebenaran ketika kebenaran itu telah sampai kepadanya. Karena mereka, sebagaimana dikatakan oleh ahlus sunnah, tidak maksum. Para sahabat tidak maksum, orang per orangnya tidak maksum, tapi jamaah mereka maksum. Manhaj mereka maksum, kelompok mereka maksum, firqah mereka maksum, tapi orang per orangnya tidak. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa jemaah para sahabat secara keseluruhannya maksum, manhaj mereka hak? Nabi SAW menyatakan, al-jamaah ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Tetapi orang per orangnya tidak ada yang terbebas dan terlepas dari salah dan dosa. Adapun ahli bid'ah, maka mereka berdiri tegak di atas kejumutan dan ta'assub yang pada hakikatnya mereka menolak kebenaran setelah kebenaran itu datang. Ini perbedaan yang sangat mendasar antara cara beragama para sahabat dan yang selain mereka. Kaidah yang keempat, perselisihan yang terjadi di antara mereka para sahabat tidak sampai saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka akan membawa mereka untuk saling laknat dan mengkafirkan satu dengan yang lainnya, walaupun sesama mereka. Kaidah yang kelima, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat tidak sampai membuat mereka bercerai berpecah belah di dalam persatuan yang hak, di dalam kebenaran, sehingga mereka tidak berfirqah-firqah yang setiap firqahnya mempunyai nama sendiri atas nama agama. Mereka mengajak manusia kepada firqahnya. Tidak. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka pasti membuat mereka berpecah belah sampai berfirqah-firqah, dan setiap firqah mempunyai nama sendiri. Dan mereka mengatasnamakan agama Allah, dan dakwah mereka ditegakkan atas dasar kelompoknya, mengajak manusia kepada kelompoknya. Padahal dakwah itu harus tegak atas dasar ad-da'wah ilallah, bukan atas dasar hizibnya. Mereka ahli bid'ah
menegakkan al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri atau asas permusuhan atas dasar kelompoknya. Dan mereka membuat nama-nama sendiri. Kaidah yang keenam, para sahabat tadi mereka berselisih tapi tidak pernah keluar dari kebenaran. Yang kelima tadi. Yang keenam, ini sangat menarik sekali, bahwa mereka tidak pernah berselisih di dalam usul akidah, bukan furu' akidah. Misalnya saya beri contoh, usul akidah, Isra dan Mi'raj itu usul akidah. Di antara furu' akidah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj melihat Allah secara langsung atau tidak? Sebagian sahabat berselisih. Itu cabang dari usul, dari dasar akidah yang besar mengenai Isra dan Mi'raj. Mengenai usul akidah dan manhaj, sikap dan cara beragama yang benar, mereka tidak pernah berselisih. Bersatu padu mereka. Jadi ketika mereka telah berada di atas kebenaran, mengikuti dakwah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam, maka kalau terjadi perselisihan, mereka tidak keluar dari kebenaran itu. Mereka tidak bergeser dari kebenaran kepada kesesatan. Tidak. Dan kalau terjadi perselisihan, maka perselisihan mereka bukan mengenai masalah manhaj yang telah mereka ijma'kan sebagaimana telah saya bahas pada pertemuan yang kedua, dan juga mengenai usul akidah. Oleh karena itu mereka sepakat, tidak pernah berselisih, bahwa Allah zatnya di atas langit, di atas arsy, dia istiwa yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian Allah. Tidak ada seorang pun sahabat yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Dan tentu ini telah bergeser, telah berpindah dari kebenaran kepada kesesatan, dan telah menyimpang dari akidah yang sangat agung dan sangat besar ini tentang sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah disifatkan dengan al-ulu, dan sifat perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah disifatkan dengan istiwa 'alal 'arsy. Itulah para sahabat di dalam berselisih sesama mereka.